Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan banyak kenangan bagi masyarakat dunia. Tidak hanya dikenang oleh sejumlah warga Buenos Aires di Argentina, sosok Paus Fransiskus juga sangat melekat bagi warga di Sudan Selatan. Wafatnya Paus Fransiskus pada hari Senin lalu menyimpan kenangan bagi seluruh umat Katolik dan juga warga dunia. Sosoknya yang rendah hati terekam dalam ingatan salah satu pemilik toko sepatu di Buenos Aires, Argentina. Ini adalah salah satu barang pribadi dari Paus Fransiskus yang sekarang menarik perhatian. Sepatu pantofel hitam yang tampak nyaman dan sederhana ini mengingatkan kerendahan hati Paus Fransiskus. Toko sepatu Muglia dibuka pada tahun 1945, hanya beda beberapa tahun setelah Paus Fransiskus lahir sebagai Jorge Mario Bergoglio dari orang tua imigran Italia di Buenos Aires, Argentina. Ketika Paus Fransiskus memulai perjalanan gerejawinya ke Vatikan pada tahun 2013, pastor paroki muda Jorge Bergoglio membeli sepatunya di toko ini, yang terletak 2 blok dari Basilika San Jose de Flores, di mana ia menjadi pastor gereja selama bertahun-tahun. Sé que el padre venía acá porque mi padre me ha hablado, me ha dicho, el padre de la iglesia San José viene a comprarnos. Pero bueno, yo era muy chiquito, son recuerdos que me van quedando y los vecinos que me van diciendo. Quisimos enviarle al padre Jorge un par, pero él ya no los podía calzar esto, ya tenía los pies muy hinchados, y entonces nos dijeron que no, que estaba usando otro tipo de zapatos ya en Roma. Sementara di sudut toko sepatu, seorang penjual koran, Antonio Plastina, mengenang percakapannya dengan Paus Fransiskus setiap hari Minggu selama 12 tahun ketika ia datang untuk membeli koran. Hablábamos así como hablan los argentinos, política, fútbol, mezclamos todo. Pero va de fútbol, porque era muy futbolero, le gustaba mucho el fútbol. Paus Fransiskus juga telah meninggalkan jejak penting di Sudan Selatan. Selama masa jabatannya sebagai paus, ia secara konsisten mengadvokasi penerapan perjanjian damai, menyatukan para pemimpin Sudan Selatan untuk menumbuhkan kepercayaan dan mengunjungi ibu kota Juba untuk mempromosikan rekonsiliasi di negara baru itu. Hingga hari-hari terakhirnya, pemimpin gereja Katolik itu selalu mengadvokasi rekonsiliasi di negara yang dilanda konflik, di mana kesepakatan damai ditandatangani pada tahun 2018 lalu untuk mengakhiri perang saudara 5 tahun yang menewaskan lebih dari 400.000 orang. Bahkan saat berjuang melawan penyakitnya, Paus Fransiskus mengirim surat dari rumah sakit kepada para pemimpin di Sudan Selatan. Ia meminta mereka untuk merangkul dialog untuk menyelesaikan ketegangan yang meningkat dan mencegah kembalinya perang saudara. Inilah yang selalu dikenang oleh seorang pastor bernama James Rombe saat ia menjadi mahasiswa teologi di Roma antara tahun 2017 hingga 2021. And when he said that South Sudan is here, touching his chest with the rosary here in my heart, I shed tears. And I was touched, I was moved, deeply moved. That was the first encounter with the Pope. So amazing, and I will never forget. I think it is unforgettable moment of my life. And when I heard that the Pope died, that first meeting with him came to my mind, and I cried. Untuk mengenang peran Paus Fransiskus, sebuah spanduk besar berfoto Paus Fransiskus berdiri di belakang altar di kapel seminari kecil Saint Lawrence di Rejaf, sebuah desa yang terletak di sekitar Juba, ibu kota Sudan Selatan. Saat sejumlah siswa masuk untuk berdoa di siang hari, para siswa berlutut menghadap foto Paus Fransiskus yang wafat pada hari Senin lalu. Begitu juga dengan salah satu siswa di sekolah ini, ia mengenang sosok Paus Fransiskus sebagai pembawa perdamaian dunia, khususnya di Sudan Selatan. The important message he passed last time to South Sudan was concerning the togetherness and the love we as South Sudanese have to show to each other. This one was a very important message he gave to us. We have to be one. We have to be united. Wafatnya Paus Fransiskus meninggalkan banyak kenangan yang indah, tidak hanya bagi umat Katolik namun juga masyarakat dunia yang kini selalu mengingatnya sebagai sosok yang rendah hati dan juga pencipta perdamaian.